Kok Papa sama Ibu di sini? Iya Aisyah, Ibu tadi panggil-panggil dari luar, kamu nggak dengar, makanya Ibu masuk ke sini. Ibu takut terjadi apa-apa sama kamu. Ya Allah Bu, ini sekarang jam berapa ya Bu? Udah jam 8 Aisyah. Jam 8? Ini udah siang, Nak. Kamu nggak dengar apa-apa ya? Loh, Mas Dimas kemana? Loh, dari tadi Ibu nggak lihat Dimas. Kamu tidur sendirian di kamar. Oh iya, semalam sekretarisnya Mas Dimas telepon. Katanya pagi ini Mas Dimas ada meeting. Tapi kok aku nggak sadar ya Mas Dimas pergi. Udah lama ya Mas, kita nggak jalan-jalan seperti ini. Tadi Ibu dengar anak-anak pada nangis semua. Terus Ibu bawa ke sini. Makasih ya Bu ya. Aduh, Aisyah, Aisyah kamu kenapa nak? kepala aku pusing Bu. Kamu sakit kali Aisyah. Kamu hubungin Natasha ya, biar dia periksa kamu, Nak. Iya aku emang agak lemes sih Pak. Coba aku telepon Mbak Natasha deh. Ibu taruh anak-anak dulu ya. Ayo Pak. Makasih ya Bu. Iya. Siang. Aisyah? Ya, halo Aisyah. Halo Mbak. Mbak bisa datang ke rumah nggak? Badan aku nggak enak Mbak. Ya udah aku kesana sekarang ya. Tunggu aku. Handphonenya Mas Dimas. Kok nggak dibawa? Halo? Iya Bu, ini Pak Dimas sudah ditunggu untuk meeting, tapi belum datang juga. Bisa tanya Pak Dimas, kira-kira sampai kantor jam berapa ya Bu? Soalnya klien kita sudah datang dan nunggu Pak Dimas. Loh, kok jasnya masih ada? Kan harusnya dipakai hari ini. Loh, baju piyama yang dipakai semalam nggak ada. Berarti Mas Dimas masih pakai baju piyama dong? Aisyah kenapa nak? Bu, ini ada yang aneh deh Bu. Mas Dimas, barusan sekretarisnya telepon katanya belum nyampe kantor. Aku cek, jasnya masih ada dan dipakein kantor juga piyama semalam nggak ada. Berarti logikanya Mas Dimas masih pakai baju piyama dong. Aisyah. Aisyah? Aisyah. Mobilnya juga nggak ada lagi. Ya Allah Mas, kamu tuh pergi kemana sih? Masa iya pergi masih pakai baju piyama kayak gitu? Aisyah, itu anak-anak udah tenang. Kamu ngapain di sini? Bu, Mas Dimas gak ada Bu. Mas Dimas pergi dan mobilnya udah nggak ada juga. Tapi Mas Dimas pasti pakai piyama. Loh, bukannya tadi kamu bilang dia lagi meeting? Iya, tapi tadi sekretarisnya bilang kalau Mas Dimas belum sampai kantor. Masalahnya juga Mas Dimas pergi ke kantor nggak pakai jas. Jasnya masih ada, masih pakai piyama. Ya Allah, Mas Dimas kemana sih Bu?
Kok bisa gitu, Aisyah? Aku juga nggak tahu, Pak. Aku ngerasa kayak ada yang nggak beres deh nih. Pak, cepat hubungin Akbar. Kasih tahu soal Dimas. Biar dia bisa bantu, cepetan. Iya, Bu, sebentar, Bu. Iya, Pak. Bar, ini kata Aisyah, Dimas menghilang. HP-nya ditinggal, terus mobilnya juga nggak ada. Dan Dimas juga masih pakai piyama. Apa, Pak? Jadi Aisyah nggak tahu Dimas di mana? Justru itu, Aisyah juga heran, kenapa HP-nya ditinggal. Kamu bisa bantu nggak? Ya udah, aku hubungin Setia sekarang. Ntar aku kabarin ya, Pak ya. Dan aku yakin ini pasti ulahnya Bianca. Ya udah, Bar, kamu bantu cari Dimas ya. Oke, Pak. Akbar akan cari bantu Dimas sama Setia. Cuma Akbar sempat bilang kalau dia takut ini ada hubungannya dengan Bianca. Ya, Bar, kenapa Bar? Dimas hilang. Dia pergi naik mobil, nggak bawa handphone, dan masih pakai piyama. Ini pasti lah Bianca. Sama, gue juga mikirnya seperti itu. Ayo kita cari Bianca. Lo mau cari kemana? Gue pasti tahu Bianca di mana Bar. Karena gue sewa orang untuk nge-track dia. Gue nggak mungkin biarin Bianca itu lepas tangan atau dia kabur gitu aja. Nggak. Karena gue tahu Bianca seperti apa. Ya udah, hit. Duh, mana sih Bianca nih? Dari semalam nggak ada kabar. Aku cari di rumah Dimas juga nggak ada, bikin panik aja anak itu. Mana ya? Tante Siska, mana Bianca? Saya nggak tahu. Tante jangan bohong ya. Saya tahu Bianca di dalam. Kalau saya bilang nggak tahu, ya nggak tahu. Kalau kalian nggak percaya, silakan aja kalian cari ke dalam Bianca sendiri. Bar, ayo. Bianca! Bar, gue cari sana ya. Nyebelin banget. Dibilangin nggak tahu. Aduh, Bianca kamu kemana sih, Nak? Selamat pagi, sayang. Kamu udah bangun, Mas? Gimana? Kamu mimpi indah, kan? Bianca, apa yang kamu lakukan, Bianca? Kenapa aku diikat seperti ini? Bianca, lepas. Lepasin, Bianca. Mas, kasihlah aku kesempatan untuk jadi istri kamu yang melihat kamu bangun tidur di pagi-pagi seperti ini. Menyapa kamu di pagi hari. Udah lama kamu gak tidur di samping aku, sayang. Bianca, kamu jangan gila ya. Kamu mau bawa aku kemana? Kamu masih ingat gak, Mas? Kamu pernah mengucap janji untuk sehidup semati sama aku. Kamu masih ingat? Kamu janji kita
akan selalu selamanya bersama. Iya sayang, kita akan saling mencintai untuk selamanya. Dan kita akan selalu bersama sampai maut memisahkan kita. Bianca, lepasin aku Bianca. Kamu ingat, Mas? Kamu ingat kamu pernah bilang sama aku kalau kita akan saling mencintai sampai maut memisahkan kita. Dulu kamu bilang, kamu ingat? Kamu pernah menjanjikan itu sama aku. Tapi apa nyatanya, Mas? Di kehidupan nyata, kamu selalu saja mengingkari janji kamu. Kamu selalu mengingkari janji, Mas. Tapi nggak apa-apa, karena aku baik. Aku masih akan kasih kamu kesempatan satu kali lagi. Mas, aku akan kasih kesempatan kamu untuk menepati semua janji-janji kamu sama aku. Kita akan pergi ke satu tempat di mana kamu nggak akan pernah bisa lagi mengingkari janji kamu, Mas. Bianca, aku minta maaf kalau aku salah. Aku udah menyakiti perasaan kamu. Tapi kamu nggak perlu melakukan hal ini, Bianca. Enggak! Kamu nggak ngerti tentang perasaan aku. Kamu nggak ngerti sedikit pun tentang perasaan aku, Mas. Kamu tuh terlalu sibuk. Apa kamu tahu? Apa kamu tahu, sayang? Gimana malam-malam aku tanpa kamu? Betapa sepinya hati aku. Betapa aku merasakan sangat sedih. Hidup aku hampa. Hampa tanpa orang yang aku cintai. Aku menderita, Mas. Hati aku hancur. Hati aku hancur sementara kamu bahagia bersama Aisyah. Oke. Kalau aku memang gak bisa memiliki kamu di dunia nyata, mungkin aku harus mencoba dunia yang lain. Lepasin aku. Lepasin aku. Enggak! Sadar kamu. Kamu udah gila ya? Kamu yang sudah membuat aku menjadi gila seperti ini. Kamu yang membuat aku seperti ini, Mas. Dan kamu tahu apa yang membuat aku sakit hati? Karena seberapapun aku membenci kamu, aku gak pernah bisa tidak mencintai kamu. Aku gak tahu caranya gak mencintai kamu bagaimana, Mas. Sadar kamu. Sayang, kamu udah siap? Kita akan pergi jauh sekali.
Aisyah, Mbak, gimana? sebenarnya sekarang yang aku khawatir bukan kondisi aku, Mbak. Tapi Mas Dimas. Jadi Mas Dimas tadi pergi tapi nggak bawa handphone sama sekali dan aku nggak tahu dia kemana. Aku benar-benar bingung, Mbak. Aku takut banget Mas Dimas kenapa-napa. Tapi sekarang kondisi kamu gimana? Aku periksa kamu dulu ya. Tekanan darah kamu rendah sekali. Kamu kurang istirahat ya? Istirahat dulu ya. Ayo kita ke kamar. Kamu istirahat dulu Aisyah ya. Ini ada sapu tangan. Sapu tangan siapa Aisyah? Bukan punya Mas Dimas, Mbak. Sapu tangannya bau kloroform loh. Hah? Itu sejenis obat bius. Tunggu. Obat bius? Atau jangan-jangan semalam aku sama Mas Dimas di bius, Mbak? Sepertinya sih bisa jadi seperti itu. Tapi sama siapa? Kemarin berarti di rumah ini ramai banget ya? Pasti kan banyak tamu, belum lagi petugas catering. Aku rasa pasti ada yang berhasil menyelinap ke kamar ini dan ngelakuin itu semua sama kalian. Tapi siapa ya? Seingat aku rumah ini ada CCTV kan? Aku pernah periksa soalnya sama Mas Dimas. Kita periksa CCTV aja ya? Iya, Mbak.